Shalom saudaraku, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari, melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Ya Tuhanku yang baik, kami bersyukur limpah terima kasih atas hari yang baru. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian dunia yang ajaib. Terima kasih Tuhan, tolong dengar seru doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema bulan ini, prestasi yang luar biasa. Judul renungan hari ini, Wilma Rudolph. Ayat inti terdapat di dalam kitab Ibrani 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Penjelasannya, Wilma Rudolph menghadapi kesulitan sejak awal kehidupannya. Saat dia lahir prematur, anak ke-20 dari 22 bersaudara itu, beratnya hanya 2,04 kg. Pada saat Wilma berusia 4 tahun, dia terjangkit penyakit pneumonia dan polio secara bersamaan yang menyebabkan kaki kirinya lumpuh. Dokter mengatakan dia tidak akan pernah berjalan lagi tanpa bantuan. Pada saat dia berusia 12 tahun, dia juga selamat dari demam berdarah, batuk rejan, cacar ayam, dan campak. Tetapi keyakinan sederhana Wilma pada Tuhan dan tekadnya tidak mengizinkannya untuk menyerah. Pada usia 9 tahun, dia mengejutkan para dokternya ketika dia melepas penyangga kaki logam yang menjadi sandarannya dan mulai berjalan tanpa bantuan. Pada usia 13 tahun, dia telah mengembangkan cara berjalan berirama, yang menurut dokter adalah sebuah keajaiban. Pada tahun yang sama, dia memutuskan untuk menjadi pelari. Dia berprestasi dalam sebuah perlombaan dan menyelesaikannya paling terakhir. Selama beberapa tahun berikutnya, setiap perlombaan yang dia ikuti, dia akan menjadi yang terakhir. Semua orang menyuruhnya berhenti, tapi dia terus berlari. Kemudian suatu hari dia benar-benar memenangkan perlombaan, dan kemudian yang berikut, dan dia memenangkan setiap perlombaan yang dia ikuti sejak saat itu. Pada Olimpiade musim panas 1960 di Roma, Rudolph menjadi wanita Amerika pertama yang menang 3 medali emas selama 1 pertandingan Olimpiade. Semuanya dalam bidang atletik. Cakupan internasional dari Olimpiade ini membuatnya menjadi pahlawan di seluruh dunia. Dia dikenal sebagai The Tornado. Orang Italia memanggilnya The Black Gazelle, dan orang Prancis menjulukinya Mutiara Hitam. Akhirnya gadis kecil ini yang diberitahu bahwa dia tidak akan pernah bisa berjalan lagi
pergi untuk dikenal sebagai wanita tercepat di bumi. Dia tidak pernah menyerah. Saudaraku, Alkitab berkata, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dalam Markus 9 ayat 23. Rudolf sangat termotivasi untuk memberikan penghormatan kepada Jesse Owens, bintang Olimpiade musim panas 1936 yang diadakan di Berlin, Jerman. Sebagai orang Kristen, kita harus dimotivasi oleh marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Dalam Ibrani 12 ayat 2. Kristus adalah yang berlari di hadapan kita dan memberi kita kekuatan untuk tetap berada di jalur yang benar sampai pada akhirnya. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhanku yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas renungan yang begitu indah, yang mendorong kami sebagai seorang Kristen harus tetap berlari mencapai tujuan. Biarlah kami seperti Wilma Rudolf yang terus berlari dan dia memenangkan pertandingan. Tolong kami Tuhan untuk selalu berada di jalur yang benar sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.